berencanalah ibu Rasulullah ini kita ziarah makam ayah di Madinah. Siap-siap semuanya, berangkatlah ke Madinah. Setelah berangkat di Madinah, sudah ziarah makam, kemudian bertamu ke rumah klan dari ayah Rasulullah, banyak juga di Madinah, Bani Najjar namanya. Sudah bertamu-tamu ke rumah famili, pulanglah ke Mekah. 20 kilo menjelang Mekah, nah, daerah Abwa itu Pak, 20 kilo lagi cuman Bu menjelang Mekah, sakit ibunda Rasulullah, sakit dan menemui ajalnya. Nah, adat orang di sana itu Bu, di mana meninggal di situ dikubur, jadi tidak dibawa-bawa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ketua Mushola beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, rekan pemuda, pemudi yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadir di majelis ilmu setelah sholat maghrib berjamaah ini. Semoga apa-apa yang kita terima mungkin kadang membingungkan kita, tapi apa kata para ulama, bingung dalam masalah agama adalah pintu menuju kefahaman. Jadi makin bingung kita belajar agama ini, itu yang membuat kita nanti faham, karena kita akan bertanya-tanya jadinya Pak. Jadi ilmu dalam Islam ini banyak, dan kita mungkin akan mendapatkan perbedaan-perbedaan, tetapi perbedaan itulah yang menjadi rahmat bagi kita. Jadi saya ingat Bu ya, Rasulullah itu pernah 3 berdoa, 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doa Rasulullah itu, ya Allah jangan binasakan umatku karena bencana. Ini dikabulkan oleh Allah. Jadi sekuat-kuat apapun bencana, orang Islam tidak akan punah. Ya Allah janganlah binasakan umatku karena kelaparan. Yang ini juga dikabulkan oleh Allah, supaya payah kita masih bisa makan. Tapi yang ketiga, ketika Rasulullah mengatakan ya Allah janganlah sampai berbeda, berpecah belah umatku, yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Hikmahnya itu ada Bu, disitulah nanti kita akan mengukur keegoan diri kita ini dalam masalah ilmu agama ini. Nah makanya kadang orang yang belajar ilmu agama itu ada 3 tingkatannya. Kalau orang baru belajar keras Pak, nah, itu cirinya. Orang yang baru belajar agama keras, apa yang diterima itu yang diamalkan, selain apa yang diamalkan dia tidak terima. Nah, itu ciri orang yang baru belajar agama. Ciri orang yang kedua tawaduk, dia rendah hati dia jadinya Pak. Melihat perbedaan itu rendah hati dia. Oh ini ada dalilnya, oh ini juga ada dalilnya. Jadi rendah hati dia, merdeka gitu jadinya. Yang zikir bersama ada dalilnya, yang mau zikir sendiri-sendiri ada juga dalilnya. Jadi kan tidak ada menjadi masalah. Kemudian tingkat yang tertinggi itu tingkat yang ketiga. Makin belajar ilmu agama, kita makin merasa banyak tidak tahu. Itulah tingkat yang paling tinggi. Makin kita berilmu agama, makin merasa kita tidak punya apa-apa. Nah, itu dia Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai nanti ke tingkat yang tertinggi ini. Nah, jadi makin lapang jiwa jadinya Bu. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sebagai tanda hormat dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah malam ini saya tidak lagi membahas per satu tema, tapi ini adalah kajian kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah SAW. Kitab ini karya Dr. Nizar Abbasah, pakar sirah nabawi yang saat ini sedang mengajar di Universitas Syam, Syria. Jadi kita akan mengenal Rasulullah kita ini Pak dari mulai kecil hingga sampai meninggal dunia. Jadi di bab pertama itu Pak,
yang dibuka oleh Dr. Nizar Abasah ini, apa yang dikisahkan oleh Saimah. Saimah ini saudara susuan Rasulullah, kakak susuannya. Apa kata Saimah itu? Rasulullah itu waktu kecil sama dengan anak kecil lainnya, suka bercanda, berlari-lari ke sana kemari, kadang dia menggigit punggungku. Jadi fitrah anak kecil memang seperti itulah Pak. Makanya kadang kalau dibawa ke masjid, lari dia sana, lari dia sini. Nah itulah fitrahnya tuh. Cuman jangan terlalu dibiarkan pula. Kalau dibiarkan nanti disangkanya itu boleh pula Pak. Jadi harus ada juga penanaman dari rumah oleh orang tua kepada anaknya. Jangan anak macam ulat bawa ke masjid. Dulu ada bapak stroke Pak, tanggalin anak kecil kan sarungnya. Macam mana dia mau naikkan ke atas Pak kan? Kan kasihannya dia Bu. Bapak tuh stroke Pak, udah di sudut dia, datang anak ini ditanggalkannya kan sarung bapak tuh. Ini untung tempat tinggi batasnya. Itu sedada Pak waktu itu. Batasan perempuan itu nampak sama ibu-ibu, dan terpekiklah ibu-ibu di belakang. Jadi salahkah membawa anak ke masjid? Tidak. Tetapi berikan juga dia teladan dari rumah. Dicontohkan di rumah, ibu sholat sunat, mengganggu-ganggu dia, ibu diam aja, menangis dia, ibu diam aja, sampai nanti akhirnya dia paham, oh kalau begini gerakan ibu aku, percuma aku nangis. Jadi ketika dia nanti dibawa ke masjid Pak, nampak dia orang gerakannya seperti itu, dia diam, dia tidak mau lagi ganggu. Nah ini bertahap. Maka dalam Islam ini boleh menggendong anak kecil sedang sholat. Digendong dia boleh, janganlah sampai heranlah kita. Boleh memeluknya, menggendongnya, bahkan mau dipanjat-panjatnya bahu kita pun biarin aja. Jangan sampai dia dimarahin. Jadi kemudian Rasulullah ini Bu, sewaktu tinggal di rumah ibu susuannya Halimah tu Sa'diyah, sewaktu beliau tinggal di rumah Halimah tu Sa'diyah ini, banyak berkah yang diterima oleh Halimah tu Sa'diyah. Jadi kalau kita urut lagi ke belakang Bu, yang mau menyusukan Rasulullah itu kan tidak ada awalnya Pak. Kebiasaan masyarakat Arab itu Bu, menyusukan bayi itu dengan ibu susuan. Jadi selain memperbanyak saudara, kemudian supaya terselamatkan dari pergaulan buruk, makanya yang menyusukan ini dicarilah ibu-ibu yang terbaik akhlaknya. Karena kalau ibu yang baik akhlaknya, turun insya Allah kepada anaknya melalui air susunya itu. Dan terbukti secara ilmiah kecerdasan anak turun dari ibu. Jadi bapak udah boleh nyalahkan ibu Pak kalau anak bapak bodoh. Jadi udah boleh. Jadi maksudnya itu apa Bu? Karena hubungan batin antara ibu dan anak itu terjalin lewat air susu. Kemanapun seorang ibu yang menyusukan bayinya pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Dikasih Allah alarm, mengeras dada ibu ini, keluar airnya, langsung ibu itu tahu, oh anak aku haus di rumah. Betul atau tidak Bu? Nah, itulah dahsyatnya Pak ya, hubungan batin antara ibu dan anak. Bahkan apabila seorang ibu yang menyusukan bayinya itu perasaannya sedang tidak enak, maka air susunya akan mengandung racun. Itu banyak orang mengatakan Pak, anaknya sedang menyusu membiru gitu Bu, anak saya kena palasi, anak saya kena palasi. Padahal bukan kena palasi. Perasaan ibu itu sedang tidak enak, tak ada masalah sama suami. Makanya kalau ada anak menantu ibu yang sedang menyusui, pesankanlah, kalau mau berantem sama saya tunggu ntar ya bang ya, aku susukan anak ini dulu, habis ini kelahi betul lah kita balik. Mungkin boleh gitu. Kalau enggak bahaya Pak, beracun air susu itu jadinya Bu. Nah makanya orang-orang Arab itu Bu, dia suka mencari ibu-ibu yang berakhlak baik untuk menyusukan anaknya. Makanya sejahiliyah orang jahiliyah Bu ya, mereka masih berakhlak baik karena dulunya dia disusukan oleh orang-orang baik. Sejak orang jahiliyah takut sama Allah Pak. Lebih parah sekarang ini lagi, sama Allah orang tidak takut. Di zaman jahiliyah itu Bu, mereka tuh masih takut sama Allah, cuman menyembahnya lewat berhala. Apa akhlak orang Arab yang perlu kita tiru? Malu, tidak membayar hutang. Itu sifat baik orang jahiliyah nih. Sampai kalau orang tuh berutang, jaminannya ngeri-ngeri Bu, tidak bayar 2 minggu aku bakar rumah aku. Nah, itu yang orang jahiliyah itu maksudnya Pak, tidak seimbang jaminannya itu. Jaminannya ngeri-ngeri. Saya penggal kepala anak saya kalau saya dalam 2 bulan tidak bisa bayar hutang. Mereka malu.
tidak bayar utang. Kalau kita malah Pak, bagak pula orang yang berutang lagi Pak sama yang punya uang. Azab kenapa uang segitu pun kau tagih-tagih juga, emas kau besar, tidak sadar kau nih. Heranlah kita siapa yang berutang sebetulnya. Takutlah orang yang punya uang jadinya Bu. Nah jadi itu akhlak orang jahiliyah baik, salah satunya dikarenakan yang menyusukan mereka orang-orang baik. Berkah yang diterima oleh Halimah pertama kali apa Bu? Ketika Halimah, sebetulnya kan Halimah Sa'diyah ini keberatan Pak, cuman tidak ada pilihan lain Bu, cuman tinggal satu bayi, cuman Rasulullah tinggal. Begitu dia tahu Rasulullah yatim, Halimah Sa'diyah sempat mundur. Cuman karena dia pergi dalam keadaan miskin, pulang miskin pula lagi Bu, tentu tambah banyak pengeluaran Pak. Maka dia berunding sama suaminya, bang kasihan kita nengok anak yatim tuh bang ya, tidak ada yang menyusukannya. Datang suami bilang lebih kasihan lah nasib kita lagi, udah pergi miskin ini tambah miskin lagi ya. Jadi kayak mana menurut abang? Udahlah susukan aja lah anak tuh walaupun dia yatim, mudah-mudahan dapat rezeki dari cara lain kita nanti dengan menyusukan anak itu. Setuju suami, pergi balik ke rumah ibu anda Aminah. Bu Aminah biarlah kami yang menyusukan Muhammad ini, tapi upahnya kecil, tidak apa-apa lah Bu Aminah, biarlah kami susukan dia. Apa pengakuan Halimah Sa'diyah? Begitu aku menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa airku susuku yang kering mengalir deras. Itu keajaiban pertama. Belum makan lagi Pak, air susu nih Bu ya, penuh dia rasanya. Aku susukan anakku yang kecil yang menangis-nangis di jalan sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula Muhammad sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, dapat berkah yang kedua. Ontaku itu sudah tua dan tidak lagi mengeluarkan susu, tapi tiba-tiba penuh kantong susunya. Keledaiku yang lemah menjadi gagah perkasa. Melihat kejadian itu apa kata Halimah? Kalau macam ini keajaibannya bang, tidak dibayar pun tidak apa nih. Nah, baru yakin. Makanya kita beramal tuh sampai kita yakin dapat kita keajaiban. Jangan tinggalkan lagi habis itu. Terserahlah orang mau berbeda soal apa, asal sholat subuh masih 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dia adalah Pak, diam aja lah lagi. Jangan sampai gara-gara yang furu, yang masalah cabang kita berpecah. Nah jadi keajaiban yang dirasakan Halimah ini, nah itulah yang membuat dia yakin, rupanya dahsyat menyantuni anak yatim ini. Apakah kalau hanya Halimah merasakan keajaiban itu? Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka Allah akan memenuhi hajat hidup kalian dan melembutkan hati kalian. Jadi tinggal jalankan aja kok Pak. Rasulullah udah ngomong itu ya, jalankan aja, tidak perlu kita tuntut, kita tunggu pula Allah memenuhi hajat kita. Pokoknya dipenuhi Allah, tenang aja lah lagi, tunaikan aja lah. Cari ada anak yatim yang soleh dan soleha, kasih mereka. Jangan dikasih anak yatim yang tidak soleh. Kalau anak yatim tidak soleh itu masyarakat aja lah ngasih ramai-ramai Pak. Tapi kalau untuk amalan pribadi, cari anak yatim yang soleh dan soleha. Nanti kasih duit belikannya chip game nanti Pak. Apa Bapak yang dapat? Dia main game tiap hari kerjanya Bu kan. Nah setelah itu, begitu sampai di tempat Halimah di Bani Sa'ad, umur 4 tahun Pak, Rasulullah itu sedang main sama kawan-kawannya. Tiba-tiba berteriaklah kawan-kawannya, Muhammad dibunuh, Bu Halimah, Muhammad dibunuh. Berlarilah Halimah Bu. Cuman kecepatan malaikat mengerjakan itu tinggi Bu. Jadi seolah-olah waktu itu berjalan lama Pak. Kalau diukur ilmu fisika Pak, kecepatan malaikat itu 3.800 mil per detik. Itu ukuran kalau dalam ilmu fisika Bu. Makanya kalau jin bisa sholat di sini, bisa sholat di Mekah dalam satu waktu, gitu ya Pak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian kata malaikat Jibril, inilah bagian iblis yang ada di dalam dirimu. Makanya hati-hati kita menjaga jantung kita ini Pak.
Orang kan mengatakan hati. Hati dalam hadis itu, qalb itu adalah jantung. Kenapa saya katakan jantung itu, Pak? Ketika kita berambisi terhadap sesuatu hal, yang bergetar adalah jantung kita. Ketika kita dimarahi orang yang tidak enak, jantung kita. Ketika kita terkecil hati, jantung kita. Pokoknya segala yang tidak enak pasti jantung yang merasakan. Makanya jantung itulah yang dicuci oleh malaikat Jibril. Ini bagian iblis yang ada dalam hati. Maka ketika perasaan kita tidak enak, sebetulnya jantung kita itu, Pak, yang tidak enak itu. Lain rasa di jantung kita ini. Nah, salah satu yang mengakibatkan jantung kita sakit itu rasa cinta dunia yang sangat tinggi, ambisi, Pak. Makanya saya pernah nengok lurah mati mendadak dimutasi. Dimutasi dia tidak sanggup jantungnya, Pak, mati dia langsung. Nah, karena terlalu berambisi terhadap dunia. Kita ingat, Bu, Khalid bin Walid, panglima perang, tiba kalau sekarang panglima ABRI itu, Bu. Tiba-tiba dipecat oleh Umar bin Khattab, Pak. Langsung jadi kopral, prajurit. Panglima jadi prajurit, Pak. Tapi tetap gagah berani berjuang. Datang sahabat, tidak terkecil hati kok dari panglima diturunkan menjadi prajurit. Kata Khalid, kita ini kan berjuang untuk Allah, bukan untuk Umar. Itu yang enak tuh, Bu. Jadi lapang hati kita, Pak. Dapat jabatan, alhamdulillah. Tidak dapat berarti itulah yang terbaik dari Allah. Ada anggota dewan, Bu, ya, itu salut saya karena dia rajin pengajian mungkin, Bu. Dia memang asal pengajian selalu hadir. Saya perhatikan ya, Pak, ya, di tempat itu tuh lah, Bu, ya. Tiap saya pengajian ataupun ustaz-ustaz lain pengajian pasti dia hadir, Pak. Hadir terus anggota dewan satu tuh. Nah, waktu pemilihan memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita ini tidak bisa dikasih mulut aja, Pak. Selain dikunjungi, duit dikasih juga, hadiah dikasih juga, dan itu wajar-wajar aja. Jadi mungkin dia habis 1 M lebih lah waktu itu. Tidak taunya ada yang berkhianat, Bu. Di antara tim sukses tuh, Pak, ada yang berkhianat. Suara dia secara pribadi full untuk duduk, tetapi tidak mencukupi. Entah apa bagaimana ceritanya saya tidak tahu lah, Pak. Dan akhirnya dia tidak terpilih, Bu. Jadi saya tanya, gimana perasaan Bapak? Allah ini kan maha sayang, Ustaz. Seperti kajian-kajian yang kita dengar. Mana tahu duduk saya di penjara saya nanti habis ini. Itu katanya, Bu, pasti ada hikmah di balik ini, Ustaz. Nah, itu tuh yang hebat tuh, Pak. Jadi tidak kena jantung. Jadi kalau bisa kita jaga jantung kita nih, Bu, aman-aman aja. Dapat bantuan langsung tunai, alhamdulillah. Tidak dapat, biasa aja. Jangan Pak RW, Bu, kejar-kejar tiap waktu. Dia pemilih dia aja yang dicarinya. Lain nih Pak RW ini. Padahal Pak RW itu kadang tidak tahu, Bu. Data itu nasional, azab lah RW RT kena. Jadi apa namanya nih, Bu, ya, jaga jantung kita nih. Jangan terlalu berambisi terhadap dunia. Kalau kita udah sholat ya, Pak, ya, Bu, ya, apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Kita boleh meminta kepada Allah, tidak dapat jangan kecewa. Anak ibu kelas 5 SD, ibu sebetulnya mampu beli sepeda motor, Bu. Berani tidak ibu membelikannya? Karena apa, Pak? Karena sayang. Jadi kadang Allah tuh tidak mau ngasih kita nih, jangan dulu nih, tunggu sedikit lagi. Kalau udah kuat dia nanti baru kita kasih. Jadi ini yang harus kita ingat untuk menjaga jantung kita. Jangan terlalu ambisius terhadap dunia. Tapi boleh ambisi dengan niat tulus, Pak. Ada orang tua, Bu, pengusaha di Pekanbaru nih, udah tua tapi masih aktif, Pak, mencari uang. Datang orang mencemoohnya, ke masjid aja lah lagi, Pak Ji, ngapa juga ke toko juga lagi. Saya itu beda sama Bapak, katanya. Saya makin besar pendapatan saya, tanda masih makin banyak orang dalam tanggungan saya. Itu tujuannya, Pak, mencari uang karena makin banyak tanggungan dia yang harus dia bantu. Rumah tahfiz dia, berapa orang anak-anak yang dia gratiskan. Itu kerjalah kok kuat. Jangan untuk kita. Nah, kebanyakan yang membuat jantung sakit itu apa, Bu? Mencari duit, rehab teras, ganti pelek mobil. Itu tuh yang sakit kepala dibuatnya, itu jantung sakit dibuatnya itu, Bu. Kalau untuk tujuan dunia, tujuan pribadi sakit kita dibuat. Tapi kalau untuk kebaikan, insya Allah tidak akan sakit jantung kita. Nah, setelah dicuci dengan air zam-zam, dipasang lagi. Inilah yang menjadi acuan bagi dokter bedah, Pak. Ternyata di bedah itu orang tidak mati.
Cuman ngangkat jantung masang balik belum ada satu dokter jantung pun yang berani lagi Pak. Diangkat, cuci, masuk balik. Saraf jantung tuh halus Bu. Jadi kalau untuk yang itu tuh belum ada yang berani. Itu masih teknologi Allah. Kemudian habis itu bukan dimsim salabim Pak, dijahit. Nah makanya dokter Bu tetap mengakui kalau dijahit itu lebih bagus daripada dilem Pak kan. Orang yang habis operasi sesar dilem 6 tahun kadang balik Pak, infeksi dia. Tapi Allahu'alam kalau sekarang. Nah setelah itu Bapak Ibu, begitu Rasulullah ini berumur 5 tahun, Halimah tuh Sa'diyah mengembalikan kepada ibunya karena ada rasa takut. Sampai kata Halimah, Ummu Aiman pengasuh Rasulullah, tolong dijaga Muhammad nih baik-baik, kami ketakutan, kata kawan-kawannya dia mau dibunuh orang. Cuman anehnya setelah kejadian itu wajahnya makin berbinar-binar. Artinya apa Bu? Orang yang jantungnya ini terjaga, ambisinya terjaga, maka insya Allah wajahnya akan bagus, kulitnya akan bagus. Nah saya ngomong sama dokter kulit, dok, yang membuat kulit kena nih apa dok? Stres Ustaz. Kalau orang stres, yang kena duluan adalah kulit. Sehebat apapun krim dokter, mau ibu ke dokter Elza Giarmi, mau ke dokter mana di sini ada juga klinik kecantikan di Jalan Kartama ini, tidak akan mempan Bu kalau kita stres Pak. Tarik benang, besok putus benang balik dia balik kan Bu ya. Jadi pokok jaga-jaga aja lah. Ambisi kita nih jaga-jaga, karena rupanya dokter kulit pun mengakui yang membuat kulit orang kena adalah stres. Nah setelah itu Pak, kembali kepada ibunya, berencanalah ibu Rasulullah ini kita ziarah makam ayah di Madinah. Siap-siap semuanya berangkatlah ke Madinah. Setelah berangkat di Madinah, sudah ziarah makam, kemudian bertamu ke rumah klan dari ayah Rasulullah, banyak juga di Madinah, Bani Najjar namanya. Sudah bertamu-tamu ke rumah famili, pulanglah ke Mekah. 20 kilo menjelang Mekah, nah, daerah Abwa itu Pak, 20 kilo lagi cuman Bu menjelang Mekah, sakit ibunda Rasulullah, sakit dan menemui ajalnya. Nah adat orang di sana itu Bu, di mana meninggal di situ dikubur. Jadi tidak dibawa-bawa. Nah, kalau kita kan meninggal Pekanbaru bawa pulang kemana gitu ya Pak ya. Nah, kalau itu tidak. Dikuburkan. Habis itu apa kata Ummu Aiman? Aku coba mengajak Rasulullah bercerita waktu itu, tapi dia diam. Aku coba menghiburnya, dia juga diam. Ternyata apabila kita sedih, diam tanpa ekspresi akan menurunkan kesedihan. Nah, itu inilah ilmu yang dipakai oleh pasukan pengawal presiden. Makanya pasukan pengawal presiden Bu dilarang senyum Pak, mukanya harus diam, karena diam bisa menguatkan konsentrasi. Ibu sakit gigi bawa diam itu agak lebih kurang sakitnya daripada itu menjadi dia tuh, meningkat dia tuh Pak. Jadi diam itu amalan ketika sedih. Jadi ketika kita sedih Pak, bawa diam. Pisahkan diri dulu, bawa diam. Jangan meracau-racau. Meracau-racau nanti bertambah-tambah dia jadinya Pak. Diam sambil zikir, minta ampun kepada Allah sampai nanti turun rasa kesedihan itu. Makanya Bu, orang ketika dia kemalangan, dia kan udah puas nangis tuh Pak. Misalnya malam suaminya meninggal, dia udah puas nangis malam tuh, subuh tuh udah normal Pak, udah diam ibu nih. Datang pula ibu-ibu habis sholat subuh begitu takziah, meninggal abang Kak, aja pingsan langsung Pak. Padahal udah diam ibu nih dah. Jadi jangan biasakan gitu ya Pak Ibu, jangan ditanya-tanya Bu. Jadi kalau kita pergi takziah diam aja, dia pasti diam. Duduk kita dulu tenang-tenang, nanti dia yang cerita. Itulah ya ajal nih, tidak tahu. Dia berarti dia udah siap. Ini ibu habis subuh 5 orang datang ke rumah tuh, udah pingsan ibu tuh sekali Pak. Datanglah rombongan bapak-bapak. 2 hari kemarin abang masih di masjid juga baru Kak. Itulah Pak, pingsan lah dia balik Pak. 10 rombongan datang 10 kali ibu tuh pingsan dia.
Jadi diam aja Bu. Ini dahsyat loh Pak amal ini. Siapapun melakukannya Bu, sukses Bu. Anak bapak ibu pulang sekolah kena marah dia sama guru, pasti di rumah dia diam. Kapan dia nangis? Kalau bapak tanya, ngapa pula temenong nih? Kena marah lah di sekolah, baru dia nangis Pak. Orang nggak ada salah dituduhnya, baru dia nangis. Coba diam aja, pasti dia diam. Jadi Bu ya, saya cukup jeli juga. Saya tengok anak saya cemberut pulang, saya diam Pak. Di mobil tuh saya diam aja, nggak mau saya nanya Bu. Nanti udah lama Bu ya, baru dia cerita. Orang nggak ada salah dimarahkan sama ustazah tadi Pak. Dia gimana ceritanya? Saya robahlah intonasi saya Pak. Akhirnya dia cerita dengan tenang, tanpa tangisan. Tapi coba, ngapa nak? Ngapa? Itu ada menjadi dia Bu. Jadi kita bawa juga diam Pak. Kita udah tahu nih. Dan ini Bu dipraktekkan, insya Allah berhasil. Sedikit apa yang diberikan Rasulullah itu Pak, tidak kata-kata tetapi dampaknya besar. Begitu sampai di Mekah, Abdul Muthalib pun tidak bertanya Pak, langsung aja digendongnya cucunya. Digendongnya, dipeluknya, dibawanya pulang. Diberikannya kasih sayang yang sejadi-jadinya kepada cucunya ini Bu. Betul-betul full kasih sayang. Nah terbukti kita tuh bukan tidak boleh marah Pak, karena marah orang tua kepada anak itu pasti bukan karena benci. Dan anak pun tahu itu. Berkat kasih sayang yang besar inilah Bu, Rasulullah itu menjadi cepat bisa melupakan kesedihannya. Kalau kita marah-marah, ngomel-ngomel terus, memang ada juga betulnya Bu. Ada orang beruntung punya orang tua cerewet. Untuk jenis anak yang berbeda bisa. Kita punya anak beberapa orang Pak, masing-masing beda cara menghadapinya, betul enggak Pak? Enggak bisa sama. Itulah seni punya anak, menghadapi anak ini gini, ini bisa gak dikeraskan, kalau ini enggak, kan tahu kita jadinya Bu ya. Maka enggak bisa satu full kasih sayang, maksudnya itu bukan berarti tanpa marah. Ada masanya kita marah, ada masanya kita lembut. Cuman kalau orang mengajar anak dengan full kasih sayang, dia akan berusaha mencari jalan bagaimana supaya anak ini paham dengan metode yang berbeda-beda. Kita ambil sekarang Bu, Finlandia menjadi pusat pendidikan nomor 1 di dunia. Sebabnya apa Bu? Mereka mendidik anak murid harus sesuai dengan apa yang murid suka. Jadi misal mau ngajar matematik, anak ini suka main-main, lari-lari, sambil lari-lari itu diajar Pak. Jadi guru dikasih kebebasan, silahkan ajar murid kalian, carilah metodenya sendiri. Jadi bebas guru tuh Bu, mau sambil manjat pohon anak itu enggak peduli dia Pak, diajarnya. Dan nanti begitu dia tamat SD, dia tidak ada ranking Bu, tidak ada ujian nasional, tidak ada Pak. Dan guru tidak boleh memberikan anak didiknya PR, nggak boleh sama sekali. Begitu dia SMA, dimasukkan dia ke sekolah yang menjadi bidang dia. Itu yang membuat berhasil tuh Pak. Dimasukkan ke sekolah yang bidang dia, itu membuat dia berhasil. Kalau kita di Indonesia ini Bu, anak tidak pandai matematik, dileskan, tambah hancur hidupnya Pak. Dia tidak ngerti. Ada anak yang gila di TV itu Bu, sampai ditanya nama kamu siapa nak? 8. Kan gara-gara itu Pak, dipaksa matematik, sementara kelebihannya bukan di matematik. Samalah macam Bapak, ada yang bersuara bagus, bisa azan, bisa imam. Kalau yang enggak, mau latihan bagaimanapun tetap buruk suara itu Pak. Mau Bapak latihan gimana, itu kan talent, Allah yang ngasih. Jadi ada orang dikasih Allah suaranya memang bagus, ada yang enggak, ya jangan jadi apa Pak, jangan azan gitu. Ini suara jelek Bu, dibantainya azan di musola ini, berdosa orang di rumah dengar ya Pak. Siapa yang azan tuh, macam Serinai suaranya azan juga, malas orang ke masjid nanti Pak. Jadi yang bersuara bagus silahkan azan, silahkan jadi imam, sudah ada kelebihan kita masing-masing. Di antara ibu-ibu aja lah Bu, bumbu sama, tapi pasti ada yang jago bikin rendang, ada yang enggak. Padahal bumbunya sama nih, sama-sama bikin nasi goreng, bumbunya sama Pak, rasanya tetap berbeda. Itulah yang talent tuh Bu, masing-masing kita sudah ada. Nah jadi
Rasulullah itu dididik dengan kasih sayang, itu yang membuat batinnya kokoh. Cuman baru 2 tahun dia sama datuknya, Pak. Datuk pun meninggal dunia. Jadi sebelum datuknya meninggal tuh, Bu, apa kata datuknya ke Abu Thalib? Abu Thalib, yang adik beradik kandung dengan Bapak Muhammad ini cuman kau. Karena kan istri datuk Nabi ini ada beberapa orang, Pak. Cuman yang adik beradik kandung Abdullah sama Abu Thalib. Jadi kau yang akan mengasuh Muhammad ini. Nah, Abu Thalib menyambut pula dengan kasih sayang yang sama. Sayang Abu Thalib, Pak, sama Rasulullah ini, dibawanya pulang, sampai di rumah dikasih tahunya ke istrinya, Muhammad akan tinggal bersama kita. Istrinya pun senang pula. Nama istri Abu Thalib ini juga Fatimah, Pak. Jadi kadang orang yang tidak tahu, Bu, begitu kita cerita Fatimah itu kan anak Nabi. Ya itu kena, Pak. Padahal yang nama Fatimah banyak. Dia pun diberikan kasih sayang yang penuh oleh Abu Thalib dan Fatimah. Cuman anak Abu Thalib ini kan kecil-kecil, Pak. Ja'far, Uqail, Thalib, Ali, Fatikah. Jadi memang kecil-kecil, dan Rasulullah tambah lagi di situ gitu. Sementara ekonomi Abu Thalib ini agak kurang. Nah, Rasulullah waktu umur 8 tahunan itu, Bu, pas Abu Thalib mau pergi berdagang ke Syam, minta ikut dia, Pak. Jadi dia sudah menemukan bakat dia itu dari umur 8 tahun. Dia ingin ikut belajar dagang. Udah dilarang, jangan lagi pergi, menangis-nangis, Pak, tidak mau, pokoknya minta ikut. Sampai heran Abu Thalib, tidak biasanya Muhammad ini menangis seperti ini, tapi kok ini nangis betul, dia pengen ikut. Tidak tahan Abu Thalib, Fatimah, siap-siapkan baju Muhammad, aku akan bawa dia ke Syam. Melihat wajahnya bahagia sepanjang jalan tuh, terobat hati Abu Thalib. Waduh, memang senang hatinya, dia jalan-jalan. Makanya kalau kita itu kalau udah bosan, jenuh, bawa jalan-jalan, Pak. Rombongan Musola Mutiara Islami, charter 1 bus, jalan 2 hari. Jamaah nih, Pak, diajak nyumbang mau, percayalah. Jadi kalau udah jenuh, Bu, ya, pengajian, sholat, wah, kita jalan-jalan. Sekarang kan di Pekanbaru udah seperti itu tuh, Pak. Saya kagetnya waktu itu diundang, Bu. Ustadz, kita ceramah di Payakumbuh. Kami mau menculik Ustadz. Memang menculik namanya tuh, Pak. Tidak ada ngomong-ngomong, tahu-tahu ceramah di Payakumbuh, Bu, kan. Saya bilang minta maaf ya Pak Ji, ya, saya tidak bisa. Ngapa tuh Pak Ji? Ini rombongan jamaah dari Masjid Muawanah, Jalan Tamrin. Kami pergi charter bus, jalan-jalan. Jadi perlu jalan-jalan tuh, Pak, ya. Kalau udah 2 bulan, sebulan nanti kan, jalan-jalan. Seru tuh. Bawa ayam masing-masing, kenakan ongkos, kan biasa aja tuh, Pak, enak tuh. Nah, jadi, Bu, ya, selama di perjalanan tuh Rasulullah ceria. Nah, begitu sampai di Syam itu 3 bulan perjalanan, Pak. Waktu itu 3 bulan perjalanan. Sampai di Syam, Abu Thalib disuruhnya karyawannya 2 orang jaga Muhammad ini. Tanpa disadari ada seorang rahib yang memperhatikan, Pak. Diperhatikannya dari atas terus. Turun dia ke bawah. Nanti kalau datang yang jaga anak ini, yang membawa anak ini ke sini, suruh ke lantai 2. Saya nunggu di situ mau ngajak makan. Selesai Abu Thalib dagang, disampaikan oleh karyawannya. Tadi ada rahib Nasrani nyuruh, katanya ajak Muhammad ini ke atas. Nah, diajaklah ke atas, Bu. Sampai di atas, pertama berbincang rahib ini sama Abu Thalib. Siapa ayah anak ini? Kata Abu Thalib, saya. Tidak mungkin, karena dalam kitab kami anak ini ayahnya harusnya sudah mati. Nah, di situ kaget Abu Thalib, Bu. Dalam kitab kami anak ini seharusnya ayahnya sudah mati. Kau tahunya dari mana? Anak ini orang besar nih di akhir zaman ini. Karena sepanjang perjalanan tadi aku perhatikan ada awan yang selalu menyertainya. Kemudian setiap kali dia lewat, pepohonan menunduk, batu pun membengkok setelah dia lewat. Kau cepat bawa pulang anak ini. Kalau sempat orang Yahudi tahu, mereka sangat mengenal anak ini. Baru kata rahib ini ke Rasulullah, siapa namamu, nak? Muhammad. Bolehkah aku melihat tanda di punggungmu? Boleh. Tengok tanda di punggungmu. Di segitu terkejut rahib ini, Pak. Cepat bawa pulang anak ini. Karena lambang cap kenabian Rasulullah.
Apa lambang cap kenabian Rasulullah itu, Bu? Seperti apel yang digigit. Nah, itulah lambang iPhone tuh, Pak. Nah. Jadi iPhone itu, Bu, sebetulnya mengambil lambang cap kenabian itu sehingga mereka menjadi produk smartphone terbaik. Jadi memang untuk yang terbaik mereka tahu tuh, Pak. Dulu Ibu tahu enggak lambang remote AC TV kan bulat merah ada garis lurus, Pak. Itu kan lambang Allah, Bu, yang menghidupkan dan mematikan, lambang on off ya, Pak. Udah heboh baru ditukar sekarang, Pak, lambang abu-abu bulat ya kan, Pak ya. Kan belum berapa tahun lagi lambang abu-abu bulat tuh. Mereka tuh tanpa sadar sebetulnya tuh, Pak. Dan rupanya simbol-simbol itu kuat di dalam agama kita, ada yang menjelaskannya. Maka dibawalah azan tuh, Pak. Wah, kejut saya. Jadi dibawalah, Bu, pulang dan tidak tenang hati Abu Thalib sepanjang jalan karena takut jumpa orang Yahudi, Pak. Nah, begitu sampai di Mekah baru puas hati Abu Thalib. Rupanya anak nih bakal jadi orang besar. Karena ada rahib Nasrani menceritakan, cuman aku takutnya nih orang Yahudi nanti sampai di Mekah nih. Kata istrinya, jangan khawatir, orang Yahudi tidak ada tinggal di Mekah, selain mereka hanya pergi berdagang saja. Jadi dari dulu itu memang tidak pernah ada orang Yahudi tinggal di Mekah. Memang tidak ada. Nah, setelah pulang dari Syam itu, Pak, mulai pemenung Rasulullah, Pak. Agak pendiam, Bu, sering duduk sendiri-sendiri. Akhirnya jadi perbincangan juga suami istri, Pak, antara Abu Thalib dan Fatimah istrinya. Ngapa Muhammad nih kok pemenung sekarang ya? Gimana ndak pemenung dia, Bang? Dia benci sama berhala. Mana pernah mau dia menundukkan kepala sama berhala dari dulu lagi itu. Mungkin berhala marah sama dia, makanya pemenung dia sekarang. Dirundingkanlah sama paman-pamannya, Bu. Kata paman-pamannya, harus kita paksa tuh Muhammad tuh nyembah berhala tuh. Kok enggak, kasihan dia nanti. Payah dia nanti nih. Dia kan benci betul sama berhala kita nih. Mungkin berhala marah sama dia. Akhirnya dipaksa lah, Bu, Rasulullah itu. Kau besok ada acara hubal, penyembahan berhala yang paling besar. Kau harus ikut Muhammad, kau udah kena nih, makanya pemenung kau sekarang nih. Makanya orang banyak, Bu, ya. Misalnya dia alirannya sesat, kemudian keluar dia dari aliran tuh sakit-sakit dia, Pak. Ada tuh kawan sepengajiannya ngomong tuh, Pak. Itulah gara-gara keluar dari pengajian kita sakit jadinya kan. Kadang padahal enggak, Pak, bukan karena itu sebetulnya. Karena memang banyak, Bu, aliran yang sesat. Saya pernah berjumpa gitu ya, Bu, ya. Dan sempat berdebat juga, debat-debat sayang lah, debat-debat sayang ini bukan untuk mencari yang benar dan yang salah, Pak. Karena mereka sampai ke tahap tidak sholat gitu, Pak. Jadi kalau udah masuk pengajian itu seluruh amalan ditanggung oleh gurunya, penting nyetor aja per bulan gitu, Bu, ya. Main setoran per bulan. Jadi akhirnya saya bilang, boleh enggak saya ketemu dengan gurunya? Diajaklah saya ke Gunung Pangilun di Padang, Pak. Ingat saya itu. Saya ketemu, Bu, sama gurunya. Wah, tanda hitam di keningnya karena banyak yang diwakilkan yang nyetor mungkin, Pak, ya. Ngeri hitamnya, Bu. Nah, cerita-cerita lah sama dia gitu, Bu, ya. Nah, akhirnya ada yang bisa masuk, ada juga yang enggak gitu, Pak. Nah, ada yang keluar sakit-sakitan gitu, Pak. Nah, yang sakit-sakitan tuh dituduh oleh kawan-kawannya karena keluar dari tempat itu, padahal bukan. Nah, jadi, Bu, ya, Rasulullah ini dipaksa, pas ada acara penyembahan hubal, dibawalah dia, Pak. Agak senang hati paman dan bibinya. Nah, udah mau dia nih. Rupanya pas paman dan bibinya masuk ke dalam, Rasulullah hilang. Dicari-cari di rombongan main anak-anak, enggak ada. Dicari keluar enggak jumpa, heboh lah paman dan bibinya, Bu. Nampaklah Rasulullah sembunyi dekat rumah orang, Pak, ketakutan. Kenapa kau Muhammad? Begitu aku masuk, aku melihat sosok tinggi putih besar. Dia katakan kepadaku, mundur. Jangan kau masuk Muhammad. Itulah sosok malaikat Jibril, Pak, untuk kesekian kalinya. Akhirnya kata paman dan bibinya, tidak usahlah ganggu dia lagi. Biar aja lah dia tuh. Tidak usah kita ganggu, dia memang berbeda. Nah, dari sejak saat itu, Bu, mulai tampak akhlak-akhlak mulia Rasulullah. Anak Abu Thalib ini banyak, Pak. Jadi kalau makan tuh berebut, Bu. Nah, Rasulullah, Pak, sering tidak makan. Orang sedang rebutan makanan, Rasulullah diam aja. Kalau ada sisa dia makan. Kalau enggak, dia diam. Maka kata Ummu Aiman, sering dia hanya minum air zam-zam untuk mengenyangkan perutnya. Nah, itu akhlak yang harus kita tiru juga, Bu. Kadang soal makan nih, Pak, bisa hilang harga diri dibuatnya. Saya ingat, Bu, ibu-ibu pergi berale
Saya nengok tuh Pak, bukan karena kepo gitu Bu, nengok. Rupanya satu yang di depan tuh Bu ngetes rendang. Enak, langsung diginikannya ke belakang Bu. Rupanya udah ada stok aqua gelas tuh Pak yang udah kosong. Habis rendang orang tuh Bu, masuk 2 potong sana, masuk dalam tas Pak. Saya perhatikan berapa lah harga rendang sepotong gitu ya Pak ya, sampai harga diri pun kena jadinya Bu. Dan dulu Pak Herman Abdullah kalau ada acara menjelang Ramadan, wali kota lama, itu kan ustadz-ustadz diundang tuh Pak. Nah pas masalah makan tuh memang hilang ustadznya Pak, nggak ada ndak. Jadi kan sebelum makan tuh Bu, kan ada kawan yang ceramah dulu, itu selama kawan ceramah tuh Pak menyanyah aja kerja Pak, lapar nih menyanyah juga ada lagi. Nah, sampai gitu loh Pak. Pas makan tuh Bu berebut juga. Nah akhirnya saya mencobalah mengamalkan ini. Waktu saya ceramah di Arya Duta, habis makan saya suruh karyawannya makan dulu Pak, makan. Pas giliran saya tinggal bawang bombay Pak, itu lah temenung saya Bu. Menyesal saya Pak, sejak saat itu saya nak mau lagi basa-basi Bu. Memang susah ternyata Pak mengamalkan yang sedikit itu saja, masalah makan aja udah sulit kita Bu. Akhirnya Abu Thalib tahu Pak, begitu Abu Thalib ini berbunyi enggak Pak alarmnya? Udah. Jadi apa kata Abu Thalib? Mulai hari ini sebelum Muhammad makan, jangan coba-coba kalian makan. Sebelum Muhammad yang menyentuh susu, jangan coba-coba kalian minum. Karena sedih hati Abu Thalib Bu, sering keponakannya ini tidak dapat makan. Tapi ketika Rasulullah yang makan duluan, terjadi lagi keajaiban Pak. Makanan sedikit menjadi banyak. Pokoknya kenyang semua Pak, berlebih-lebih lauk tuh. Kalau Rasulullah udah minum susu Bu, susu yang segelas tuh Pak, puas semuanya minum. Sejak saat itu tunggu aja Muhammad makan dulu. Nah, baru nunggu Pak. Baru mau nunggu dia Bu. Umur Rasulullah lebih kurang 14 tahun. Nah baru dia ngomong ke pamannya, paman, carikanlah aku orang yang punya kambing untuk aku gembalakan. Nah 14 tahun tuh Bu udah ndak mau lagi nampung Mbak gitu, maunya bekerja. Makanya kalau anak bapak ibu umur 14 tahun pengen dagang mah kasih aja Bu, walaupun ndak akan belaba Pak, walaupun rugi bapak jadinya. Saya mempraktek ini Bu, saya bersyukur Bu, akhirnya anak saya tahu Pak cari duit itu bukan mudah. Usia dia SMP di pondok dia pengen jual roti pau yang untungnya cuma 200 rupiah satu pau Pak. Jadi 20 dibawanya cuma 4.000 untungnya. Di situ dia tahu rupanya mencari duit itu sulit. Nah setelah dia kuliah aman saya Pak. Tahu dia Bu, bisa dia menghargai mencari uang itu tidak mudah. Nah jadi 14 tahun tuh Bu maksa Rasulullah, aku pengen mengembala kambing paman. Kata pamannya, janganlah Muhammad, apa yang kau risaukan sekarang? Di rumah ini sedikit makanan makan kau banyak jadinya, sedikit minum kau banyak minuman jadinya. Tidak paman, aku pokoknya mau membantu paman. Dipilih Rasulullah lah mengembala kambing. Nah ketika sahabat bertanya Bu, ya Rasulullah, apakah seluruh Nabi dan Rasul itu pengembala kambing? Kata Rasulullah, iya, karena kambing mengajarkan kesabaran. Nah, jadi itu Bu ya, saya tengok Bu ya pengembala kambing di daerah Kulim Pak, memang sabar-sabar orangnya, karena tiap hari berhadapan dengan kambing. Seluruh sifat buruk manusia itu ada pada kambing. Jadi udah biasa dia Bu, kambing itu individu Pak. Kata ibu, kambing tuh mau dia berkelompok, bentuknya yang sama-sama tuh, dia anti sosial. Nah, kan ada di masyarakat kita ngadapi itu, makanya bapak tuh udah sabar aja Bu ngadapin orang, karena ini sama mah kambing aku dia. Jadi udah biasa gitu Bu. Nah waktu Rasulullah jadi pengembala kambing inilah dapat pengaruh buruk dari kawan. Kata kawan-kawannya, Muhammad kau coba turun-turun sekali ke Mekah tuh. Memangnya kenapa? Penyanyi mantap-mantap, penari seksi-seksi. Apakah Rasulullah terpengaruh? Iya. Jaga kambing aku ya. Nah, Bu. Jadi sama aja Bu, kayak anak-anak ABG kebanyakan Pak, tergoda juga. Cuman belum sampai ke tempat dia mau menonton itu, dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat. Nah, diselamatkan oleh Allah. Makanya ngantuk itu saya bilang rahmat Bu. Jadi ketika kita main HP malam ngantuk Pak, itu rahmat. Jangan dipaksakan bikin kopi abang ngantuk tuh mata. Nah, itu kan kadang kita paksakan Pak. Jadi Bu ya, dikasih rasa kantuk,
Besok pagi pulang, ditanya sama kawan-kawannya, gimana Muhammad, mantap? Apa yang mantap, aku itu tidur. Coba lagi Muhammad, biar kami jaga lagi. Nah, orang yang buruk itu Pak, dia rela berkorban Pak, asal orang lain sesat. Makanya pengedar narkoba itu Bu, dia kasih dulu Pak, pakailah, pakai, sampai nanti orang butuh baru bayar. Nah, setelah itu Bu, besoknya datang lagi Rasulullah ke situ, belum sampai dikasih Allah kantuk lagi Pak. Makanya kata Rasulullah, mulai saat itu aku tidak mau lagi dengan hiburan-hiburan jahiliyah. Hiburan jahiliyah itu seperti apa Bu? Penari perut Pak ya, lebih ngeri-ngeri lagi Bu, buka auratnya itu luar biasa. Nah, itu yang hiburan jahiliyah itu. Makanya lah ulama berbeda pendapat mengenai musik Pak. Nah, jadi disitulah letak ulama berbeda pendapat mengenai musik. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang tidak. Selama itu bukan hal yang jelek, maka tidak menjadi masalah. Paling tinggi tingkatnya cuma makruh. Tapi yang haram itu musik yang digunakan justru untuk mengumbar syahwat. Nah, di situ kita harus bisa meletakkannya gitu. Yang mengatakan haram ya silahkan, bagus. Yang tidak pun dia tidak ada jadi masalah. Sampai azan-azan pun tidak boleh berirama jadinya Pak. Ketawa saya mau, itu yang ekstrimnya tuh Bu. Allahu Akbar. Allah, siapa yang mau datang kira-kira ke masjid macam itu Pak? Imam tidak boleh berirama, macam anak-anak dia jadi imam Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik ya. Hilang jamaah Pak. Tidak boleh berirama, itu yang sampai tingkat ekstrimnya Pak. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Allahu, hampa rasa masjid itu Pak. Macam ada hantu rasa Bu. Oh, ngeri lah pokoknya. Itu kalau yang ekstrim. Saya berani mengatakan apa? Nanti kita akan ketemu hadisnya Bu. Ketika Ummul Mukminin Aisyah bernyanyi di rumah bersama bidu wanita, Abu Bakar marah. Seruling iblis jangan ada di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, biarkan mereka. Nah, jadi ada masa, ada, tidak segalanya itu yang salah. Udah ya Pak ya. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.